Assalamualaikum, halo bos. Oh ya bos, saya ucapkan banyak terima kasih ya karena telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Oke bos, langsung saja di video ini saya ingin coba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawanku semua. Pertanyaan yang nggak sempat saya jawab di kolom komentar, atau mungkin terlalu panjang juga kalau saya jawab di kolom komentar. Jadi akan coba saya jawab di sini ya. Mudah-mudahan jawaban saya nanti bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kawanku semua. Oke. Ini ada pertanyaan dari Lestari Dayani. Bos, kalau nggak ada freezer, sisa kemarin bisa buat jualan lagi nggak? Makasih bos. Jadi nggak bisa ya. Kalau pakai resep saya itu sisa es buah harus dibekukan. Syaratnya harus dibekukan baru bisa dipakai lagi. Kalau nggak ada freezer, saran saya ya harus beli freezer kalau mau jualan es seperti ini. Khususnya pakai resep saya loh ya. Kalau pakai resep-resep yang lain, mohon maaf saya kurang tahu. Gitu ya. Jadi syaratnya harus dibekukan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibrahim Miftah. Ini di video cara membuat air gula ya. Bang, 8,4 liter itu 8 liter, 4 atau 8,4 saja, gak sampai 1 liter. Wah, ini agak membingungkan sebenarnya ini pertanyaannya. Jadi gini ya. Untuk cara membuat air gula itu 1 kg gula itu membutuhkan airnya kurang lebih 4,2 liter. Kalau di video saya itu kebetulan kan tutorialnya itu kan 2 kg ya, jadi airnya kan totalnya 8,4 liter. Itu kalau pakai gayung itu kan 3 gayung itu ya per 1 kilogramnya itu. Nah, 3 gayung itu kalau diliterin ya itu kurang lebih 4,2 liter. Gitu ya bos. Selanjutnya pertanyaan dari Ratnasari. Bang, kalau es sudah mencair pasti kurang manis, jadi ditambah apa aja biar awet manisnya? Jadi nggak ditambah apa-apa ya bos. Di video sebenarnya sudah saya jelaskan semua. Ini ya saran saya, kalau kalian itu benar-benar mau belajar tentang es buah ini, khususnya pakai resep saya ya, saya sarankan itu kalian menonton videonya itu urut ya dari depan. Dan saya sarankan jangan di skip. Karena apa? Kalau di skip atau dilompat-lompati lah istilahnya, itu nanti banyak informasi yang kelewat. Jadi kalian hanya nonton di depan terus kalian lompati, tahu nonton yang info yang di belakang, pasti ada informasi yang kepotong, yang hilang. Nah, jadinya kalian bingung. Sudah nonton tapi tetap bingung, mau ganti video berikutnya ya tetap bingung karena kalian nggak urut. Itu ya, saya sarankan kalian nontonnya urut aja, urut biar paham. Jadi ini kembali lagi ya ke pertanyaan Kak Nasari. Kalau es sudah mencair pasti kurang manis, jadi ditambah apa aja biar awet manis. Jadi ini di video kan sudah saya jelaskan. Kalau es sudah mencair itu nggak masalah, karena saat kita menjual di dalam plastik itu kan kita kasih susu sama gula cair lagi, jadi rasanya akan tetap sama, akan tetap manis, nggak berpengaruh meskipun es yang dalam box itu sudah mencair, begitu ya. Selanjutnya pertanyaan dari Jamul Gamin. Dari gula 2 kg dan air 8,4 liter itu kan ada penguapan dan pasti ada penyusutan. Hasil akhir gula yang sudah larut jadi berapa liter? Ini saya nggak pernah naker ya. Tapi sepengalaman saya, dalam memasak gula itu jumlah banyak sama sedikit itu penguapannya hampir sama. Jadi saya sarankan kalau memasak air gula itu jumlahnya langsung banyak.
Tapi ini juga disesuaikan ini juga sih. Kira-kira kebutuhan air gula itu berapa liter rasanya setiap harinya gitu. Kalau misalkan butuhnya lumayan banyak, ya minimal saya sarankan untuk masak air gula itu minimal kali masak itu 5 kg gula pasir. Itu pakai wadah yang ukuran kurang lebih 22 liter. Begitu ya. Lebih enak seperti itu daripada masak sedikit-sedikit. Selanjutnya dari Indokids. Kalau buat nangka gimana Bang? Apa harus pakai nangka khusus dan kematangannya harus matang banget nangkanya? Oh, ini untuk buah ya, untuk buah. Kalau buah nangka itu nggak ada nangka khusus ya. Semua nangka sama, yang penting matang. Yang penting matang dan nggak busuk gitu. Yang penting matang. Tingkat kematangannya harus matang banget nangkanya. Ya nggak harus matang banget, yang penting matang gitu ya. Yang penting matang harum, dimakan enak, udah pakai aja gitu. Kalau nggak matang jangan dipakai, esnya pasti nggak enak. Itu kalau untuk buah nangka ya. Kalau untuk buah-buah lainnya sama lah, ya harus matang. Kalau nggak matang ya nggak enak. Oke, selanjutnya dari Rina Adit. Kalau ini tentang es, kalau cuma dihancurin seperti es kristal tapi gak selembut itu, bisa gak kalau langsung dicampur yang baru? Nah, ini mengenai sisa es buah yang dibekukan ya, ini pertanyaannya. Jadi kalau dihancurinnya itu masih besar-besar itu nggak bisa ya, soalnya itu kan buat campuran es buahnya. Nah, jadi harus lembut, jadi biar bisa menyatu, biar esnya itu kental gitu loh. Jadi kalau masih besar-besar, nyacahnya itu loh, kalau masih besar-besar ya percuma, itu malah seperti kayak es batu, nggak bisa kemakan, nggak bisa kecampur sama es yang baru kita buat. Jadi harus lembut ya. Itu tujuannya kan biar esnya bisa menyatu dengan racikan yang baru. Nanti kan es yang baru kita buat itu nanti jadinya akan lebih kental karena ada campuran casan es yang lembut tadi, dan rasanya akan lebih mantap. Begitu ya. Selanjutnya dari Sandi Salvian. Kalau sudah ditaruh freezer tapi yang bekunya hanya setengah, gimana Mas? Nah, kalau bekunya hanya setengah bisa aja dipakai, cuma nggak sebagus kalau beku banget. Ini ya, masalah es yang dibekukan ini fungsinya kan pertama untuk campuran es, selanjutnya itu biar jadi lebih kental, lebih enak. Kalau esnya kurang beku otomatis kan cepat mencair, jadi ya nantinya kurang kental. Terus kalau esnya tuh bekunya cuma setengah, nanti juga nggak bisa tahan lama esnya gitu loh. Es yang kita mau jual itu loh, kalau beku banget itu kan istilahnya kita racik yang baru ketambahan es yang sudah beku, ketambahan lagi sama es kristal, jadi bisa tahan lama. Kalau kita jual dalam durasi 6-7 jam masih oke. Tapi kalau es campurannya ini, es yang dibekukan ini kurang beku, itu nanti akan cepat mencair gitu loh, kurang bagus juga. Begitu ya, saya sarankan harus benar-benar beku. Semakin beku akan semakin mantap. Usahakan kalau belum beku maksimal, yang belum beku simpan dulu lah, nggak apa-apa. Kita racik lagi dari awal. Nah, itu kita pakai besoknya lagi tidak masalah. Asalkan ini esnya beku ya, asalkan beku dan cara memasukkannya ke freezer itu nggak terlambat. Ini es bisa dipakai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu nggak masalah. Dengan catatan itu tadi ya, harus benar-benar beku. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Al-Mufid. Mas, itu hanya pakai gula atau ada tambahan pemanis? Nyatanya ini resep saya ini murni pakai gula ya, nggak ada tambahan pemanis. Resmi pakai gula, resmi pakai gula, pakai buah asli semuanya. Insya Allah
aman dikonsumsi. Selanjutnya dari Dani Sahra Prasetyo. Maaf, bahasanya tolong diperjelas ya, mungkin banyak yang nggak tahu bahasa Manggalengis itu apa. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang sopan, terima kasih. Oh, Manggalengis, kalau setahu saya ya Manggalengis itu ya Manggalengis. Saya browsing di Google itu ya Manggalengis, ya Manggalengis. Ini lah, kalau kalian kurang paham ya kalian browsing aja di Google lah, seperti apa itu Manggalengis. Kalau enggak, saat di pasar kalian tanya saja sama penjual buahnya, Manggalengis itu seperti apa gitu. Ini mangganya ini seperti mangga kueni ya, jadi urutannya itu ini hampir sama antara mangga kueni, Manggalengis sama mangga pakel. Itu aromanya hampir sama, cuma di teksturnya mungkin agak berbeda sedikit. Paling bagus itu saya rekomendasikan pertama kan pakai Manggalengis, kalau nggak ada pakai mangga kueni, kalau nggak ada lagi pakai mangga pakel. Kalau ketiga mangga itu nggak ada, saya sarankan nggak usah jualan yang rasa buah mangga dulu, coba kalian ganti dengan rasa buah yang lain. Bilang aja sama konsumen mangganya lagi nggak ada gitu. Karena apa? Karena kalau kalian ganti dengan mangga yang lain selain mangga yang saya sebutkan tadi, kalau pakai resep saya itu rasanya nggak enak. Nah, nggak enak. Kalau nggak enak, kalau dipaksain nanti malah mengecewakan konsumen dan akibatnya ke usaha anda bisa kurang laku nanti. Gitu ya. Selanjutnya, lepas anak saya nonton saya bikin YouTube. Oke, pertanyaan dari Yahya Irawan. Bang, maaf banget kalau semua resep abang ini ditambahin krimer bubuk gak apa-apa toh, tolong dibalas karena saya pemula. Kalau ditambahin krimer bubuk kayaknya sih nggak apa-apa, soalnya saya lihat di resep-resep yang lain itu juga pakai krimer bubuk. Tapi kalau pakai resep saya itu saya belum pernah nyoba, itu masalahnya. Lagian resep saya kan udah pakai susu krimer, menurut saya sih nggak perlu ditambah lagi krimer bubuk, itu akan menambah biaya modal, biaya pembuatan. Untuk apa? Kan pakai resep ini aja kan udah insya Allah udah terbukti, udah mantep. Jadi menurut saya nggak usah ditambah lagi yang lain gitu. Mungkin kalau pakai resep yang lain mungkin bisa gitu ya, itu ya Bang Yahya. Oke, selanjutnya dari Ayun dari Cihui. Bang, kalau untuk pokat gak ada bubuk pewarna oranye, apa bisa pakai yang kuning? Ya nggak bisa ya bos. Ini soal pewarna ini udah jadi patokan ya. Jadi pewarnanya ya harus yang saya rekomendasikan itu warnanya loh ya. Tapi kalau jenisnya itu bebas, kalau mau pakai yang cair, mau pakai yang bubuk, pakai mau merek ABC bebas. Yang penting warnanya sama sesuai yang saya rekomendasikan. Karena itu kan udah dipraktekkan, ketemunya ya yang bagus warnanya seperti itu. Nanti kalau kalian ganti warna yang lain, saya nggak tahu juga tuh nanti jadinya seperti apa. Dan saya sesuai warna yang saya rekomendasikan aja. Kalau soal merek bebas, kalian mau pakai merek apa aja bebas. Oke, itu tadi ya beberapa pertanyaan dari kawan-kawanku semua yang nggak sempat saya jawab di kolom komentar, atau mungkin juga terlalu panjang juga kalau saya jawab di kolom komentar. Mudah-mudahan jawaban-jawaban saya tadi bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawanku semua. Karena tadi durasinya udah terlalu panjang, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti di video saya yang selanjutnya ya, biar di satu video itu nggak terlalu panjang. Itu ya bos. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.